nonton orang-orang sarap lagi marah-marah ngamuk-ngamuk di depan ini ya, di depan KPU menuju pengumuman pemenang Pilpres. Sambil menikmati es daugan. Bahkan si emang sisi jalan, kita lihat nih orang-orang sarap akan menyeret ketua KPU diadili oleh rakyat. Kasihan. Hidup rakyat Indonesia yang melawan, yang tidak melawan teman Jokowi. Siapa itu Jokowi? Jokowi adalah perusak konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jokowi adalah penjahat demokrasi. Jokowi adalah presiden yang sudah menginjak-injak konstitusi kita sehingga melahirkan pemilu yang ugal-ugalan, brutal, amburadul, dan melahirkan pemilu curang. Kecurangannya tidak tanggung-tanggung, STNJ, sistematis, terstruktur, masif, dan jahat. Bukan susu telur madu jahe. STNJ di sini adalah sistematis, terstruktur, masif, jahat, jahanam, juri, kurang ajar. Maka dari itu semua saudara-saudara, kita datang ke depan KPU. Di KPU ini adalah komplotan penipu ulung. Komplotan penipu ulung ini sedang menghitung-hitung jumlah-jumlah, angka-angka yang penuh dengan kecurangan, yang penuh dengan tipu-tipu, yang penuh dengan dusta, dan penuh dengan pelanggaran konstitusi. Jadi KPU itu adalah komplotan penipu ulung. Bisa nggak kita sama-sama? Apa itu KPU? Komplotan penipu ulung. Hidup rakyat. Masih semangat nggak? Sebentar lagi buka puasa. Semangat atuh. Semangat dong. Masih semangat. Masih semangat. Masih semangat. Takbir. 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 Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Yang tidak melawan temannya Jokowi. Teman-teman Jokowi. Jokowi tidak sendiri. Jokowi dalam hal menyelenggarakan pemilu yang curang ini didukung oleh satu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ade ipar yang sudah melakukan kong kali kong di Mahkamah Konstitusi sehingga membuat putusan MK nomor 90 meloloskan Samponakan menjadi calon wakil presiden. Bukan kita cemburu dengan si Samsul yang jadi calon wakil presiden. Bukan kita iri dengan belimbing sayur dia maju di Pilpres. Yang kita tidak setuju adalah ketika si Samsul atau belimbing sayur maju sebagai calon wakil presiden. Bapak lu jangan jadi presiden dulu. Kalau mau Jokowi mundur dulu, turun dulu, lengser dulu, atau kita rakyat Indonesia lengserkan saudara-saudara. Betul tidak? Setuju tidak? Yang kedua, ini ada nih si Jahanam juga, Hasyim Asyari. Namanya aja keren, tapi kelakuannya tidak keren. Kelakuannya nauzubillahi min dzalik. Kelakuannya tidak seperti namanya. Hasyim Asyari ini, Anda bayangkan 4 kali mendapatkan peringatan yang keras dari DKPPP. Masih aja anteng di dalam pimpin sidang. Masih aja anteng pimpin sidang di KPU di dalam. Perlu nggak kita tarik dia keluar? Perlu nggak kita tarik dia keluar? Perlu kita tidak tarik dia keluar nggak? Suruh keluar ke sini atau rakyat yang masuk ke dalam. Betul tidak? Siap tidak? Siap tidak? Siap masuk ke dalam? Siap masuk ke dalam?
Apa mana siap kalian loyo begini. Ini ngapain ngomong kosong aja ini? Siap tidak? Siap tidak masuk ke dalam? Kita jamputasin Mas Ali, Ketua KPU Jahanam itu yang sudah melakukan penipuan terhadap suara-suara rakyat kita. Siap tidak? Ini bangsat juga ini orang. Namanya aja keren, tapi keluakannya sangat tidak keren. Dia sudah merampok suara rakyat. Dia sudah menipu bangsa ini dengan merampas hak kedaulatan rakyat, saudara-saudara. Dan ditambah lagi satu tuh, itu yang di tengah, fotonya ada di sini. Ketua Bawaslu, kata Ketua Bawaslu, pemilu 2024 tidak ada kecurangan, yang ada pelanggaran. Itu namanya permainan retorika. Barang curang pelanggaran sama-sama perbuatan tercela. Ini main retorika saja karena kenapa? Memang mereka ini termasuk komplotan penipu ulung, saudara-saudara. Maka dari itu, ya kan, ada lagi satu nih yang belum disebut, namanya gak ada di sini. Orang lagi hari ini rakyat Indonesia sedang marah-marahnya menyaksikan pemilu curang ini, pilpres curang ini. Tiba-tiba kemarin ada yang ngomong, entah di mana saya nonton di televisi, Bapak Menko Invest Luhut Binsar Panjaitan, kalau mau protes-protes jangan tinggal di Indonesia, muka lu jauh, lu aja jangan tinggal di Indonesia. Betul tidak? Betul tidak? Oke. Silahkan keluarkan semua ambisinya, amarahnya. Kalau mau nangis ya silahkan nangis. Silahkan nangis. Kalau ngamuk ya silahkan ngamuk, jangan merusak aja ya. Kasihan sekali ya. Sampai kayak gitu orasinya, bos. Itu teh nggak bakal membuahkan apa-apa ya. Hanya dapat panas, hanya dapat capek, hanya dapat suara serak. Gaya, enggak gaya. Dimana gayanya? Merasa gaya gitu. Orasi itu merasa gaya. Enggak gaya. Justru dungu. Sekali lagi, justru dungu. Menunjukkan kedunguan, menunjukkan kelemahan. Iya dong. Yang kuat itu Anies Baswedan tuh dengan Caimin. Enak-enak beliau itu cari takjil bareng-bareng. Anda masih demo di depan KPU, gila. Caimin aja dengan Anies Baswedan sudah mesra, asik-asikan cari takjil. Menunggu hasil putusan KPU. Ente malah kayak gitu, memalukan tuh. Nggak bakalan membuahkan apa-apa, hanya mendapatkan capek, haus, dan lain sebagainya. Kasihan amat orang-orang bodoh, tolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.